Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Novel Nugraha, dan pada video kali ini kita akan ngebahas tentang intent, lanjutan intent ya dari pertemuan sebelumnya itu, yang mana intent kita kali ini dia lebih ke eh, mengarah ke bagaimana sebuah data itu bisa dikirimkan ke activity lainnya. Nah, seperti yang kita tahu kan intent sebelumnya itu kan cuman berpindah activity aja kan, berpindah antar activity. Jadi kita pada video kali ini kita akan mengetahui bagaimana kita membuat intent yang mana dia bisa membawa data dari satu activity ke activity lainnya. Oke, itu satu. Dan yang kedua itu ada life cycle activity. Yang mana life cycle activity eh, life cycle activity ini dia bagaimana itu activity dari um, apps kita ya, dari apps development kita itu berjalan ya. Nah, jadi nanti itu bisa dilihatin tuh dari kapan itu activity kita itu dibuat, dia berjalan, lalu bagaimana mekanismenya ketika activity kita itu dihapus atau kita sedang apa, setelah selesai melakukan aktivitas tersebut kita klik sebuah button, terus aktivitinya finish. Nah, dia selesai. Nah, itu yang kedua. Datu yang terakhir itu dia mengenai pop up components ya, dialog dan pop up components, yang mana itu nanti di dialog dan pop up components itu nanti ada sebuah metode yang nanti kita akan gunain di Android Studio kita, yang mana fungsinya nanti ya dia akan menampilkan sebuah info gitu. Jadi nanti misalkan nih teman-teman ada komponen tersebut teman-teman tekan, nah nanti dia bakal muncul sebuah konfirmasi atau ada window yang pop up nanti ke layar kita. Nah, nanti ada pilihannya tuh, ya atau tidak, misalnya kayak gitu ya. Nah, seperti itu teman. Jadi sebelum kita masuk ke intinya, saya jelasin dulu apa bahasan awalan kita. Oke? Nah, oke, kita masuk ke bahasan inti kita ya teman-teman. Stay tune. Oke teman-teman, kita masuk ke inti video kita. Nah, jadi yang pertama kali akan kita bahas itu di Android Studio kita itu masalah mengenai intern ya. Nah, jadi intern seperti yang kita ketahui, intern itu kan yang sering kita gunain beberapa pertemuan ke belakang itu dia kan membuat sebuah komponen nih, ketika ditekan itu dia bisa berpindah aktivitinya kan. Nah, sekarang kita ngebahas intern lagi, tapi internnya itu lebih kita perdalamin. Nah, jadi maksudnya itu gimana? Nah, eh, ternyata intern kan bukan hanya untuk berpindah antar activity aja. Rupanya kita bisa selipin nih, kita gunain intern tersebut jadi membawa sebuah data. Nah, jadi datanya nanti dibawa, terus setelah kita masukkan data tersebut misalkan, nah kita masukkan username contohnya. Nah, username itu nanti setelah kita masukkan username-nya, itu kita berpindah activity, itu nanti username kita itu akan sama dengan username yang kita buat di awal tadi. Nah, contohnya teman-teman bisa ngelihat nih cara penggunaan intern eh, yang bisa ngirim antar data gitu ya ke activity lainnya gitu. Nah, jadi misal kita ada di activity main ya. Main activity ini sesuai dengan yang kita buat kemarin itu adalah tempat login ya, tempat login ya. Nah, jadi nanti dia ada masukkan username dan masukkan password. Nah, kita contohnya kita masukkan kita buat username nih. Kita langsung aja ke main activity ya. Ini saya tutup dulu. Nah, jadi di button login ini set on click listener kan kemarin ada intern itu ya. Intern nih seperti ini. Bisa dibilang ada pembuatan variabel intern kan, yang mana bila ditekan nih, waktu dia udah ditekan set on click listenernya, dia bakal ke activity welcome. Nah, ini kita akan buat dia membawa datanya ke activity welcome ini ya, yang mana akan dibawa itu dia adalah username ini. Nah, jadi caranya adalah kita akan ngebuat variabel terlebih dahulu. Kita buat variabel username.
Setelah itu kita masukkan lagi itunya, username itu adalah binding at staff ID. At staff ID ini adalah nama ID dari ini kita, dari username kita tadi. Nih, kalau teman-teman lupa, nih bisa dilihat at staff ID. Ini dia yang akan kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita akan membuat kondisi ini nanti saya jelasin karena dia akan berkesinambungan nih dengan stack bar yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Nah, jadi nanti kan dari intent yang telah kita buat itu variable username, terus kita nanti akan nge-start intentnya sebelum dia masuk ke welcome activity ini. Nah, dia akan mengambil data dari ketikan usernya. Nah, username yang akan diketiknya kan. Nah, nanti dia akan menggunakan yang namanya intent.putExtra. Ada yang nama intent.putExtra yang mana ini dia untuk string. Jadi dia untuk bisa dibilang untuk kata atau kalimat. Nah, kalau integer itu pasti buat angka. Nah, jadi yang kita gunakan karena skenario yang di sini adalah username, kita menggunakan .putExtra. Nah, jadi setelah kita buat intent.putExtra ini, kita masukkan nih value-nya nih. Namanya username, value-nya ini adalah variabel username ini yang diinput dengan si user tadi, yakni ini berkaitan dengan staff ID, yakni komponen yang ada di XML kita tadi nih, di sini. Nah, setelah itu nanti kan skenario-nya dia menekan tombol login. Setelah ditekannya tombol login, maka kita akan masuk ke activity welcome kita ini ya. Nah, nanti data yang telah di input dengan si user yang mana itu username, dia nanti akan muncul nih di sini. Nah, ini saya bikin username aja, nanti dia bisa berubah loh data kata-kata ini, kalimatnya ini. Nah, jadi bisa kita lihat di welcome activity kita ini. Setelah kita buat intentnya di main activity ya, kita berlanjut ke arah dimana datanya akan dimunculin, yang mana itu di welcome activity-nya. Nah, kita lihat setelah kita masuk ke welcome activity-nya, kita langsung deklarasiin aja. Kita panggil dia kita panggil komponennya dan kita set value-nya dengan value username yang sebelumnya. Nih, bisa dilihat nih. Ini dia yang kita buat tadi. Nah, jadi kita bikin variable lagi yang mana dia intent.getStringExtra, yang artinya dia ngambil string yang barusan kita buat itu username, lalu kita buat lagi sebuah variabel yang akan menampilkan kata-kata untuk komponen view text tadi. Nah, caranya gini, kita bikin nama variabelnya, contohnya show username, terus kita buat dia komponennya tadi itu apa? Komponennya tadi itu adalah text view. Nah, jadi kita cari dia ID-nya apa? Namanya user ID, yang mana dia ada di sini ya. Ini dia username dia nih, ID-nya username. Nah, ini yang kita panggil. Setelah itu nanti kita akan beri dia datanya nih. Nah, apa dari nama dari username itu? Nah, ini dia username yang tadi sudah diberikan dari intent sebelumnya. Nah, jadi dia muncul seperti itu. Nah, jadi untuk contohnya bisa langsung saja kita play ya, kita putar apps kita. Salah, ini saya harusnya menggunakan Pixel 7 Pro. Oke. Nah, kalau modelnya nggak sesuai, apps kita nggak jalan. Nah, oke, contohnya kita mau masukkan username saya. Saya mungkin bakal gunain ini novel ya, gitu. Masuknya cariin aja. Nah, jika kita login, maka nama username ini akan terbawa ke activity selanjutnya, atau datanya lah bisa kita bilang. Oke, kita klik login. Yes. Nah, namanya novel. Kita coba sekali lagi untuk mengkonfirmasi ya. Coba kita buat namanya, mungkin itu namanya Denji. Oke, login. Oke, bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk penerapan intent yang mengantar data dari satu activity ke activity lainnya. Oke, sip teman-teman. Kita selanjutnya akan ngebahas
tentang apa, saya lupa, jadi bisa kita lihat tentang life cycle activity. Oke, sip, stay tune teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ngebahas tentang life cycle activity. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui nih, kita kan ngedevelop sebuah apps, terus kita pasti bakal banyak bermain di activity ya. Nah, jadi activity yang kita lakukan sejauh ini itu kita meletakkan activity itu dijalankan di method override fun on create. Nah, on create kan. Nah, jadi bila kita ingin berpindah ke activity sebelumnya, itu kita ngeletakinnya juga di on create ya. Yang mana itu juga gak masalah, tetapi ini akan bermasalah ke resource kita nanti jika terus kita lakukan. Nah, karena bila kita berpindah, contohnya kita hanya ingin melakukan berpindah dari bisa dibilang activity yang sekarang ke activity sebelumnya, yang mana itu bisa dibilang itu kita cukup menekan tombol back. Nah, jika kita menekan tombol back maka akan berpindah ke activity sebelumnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita selama ini adalah menggunakan fitur berganti activity itu di dalam method on create. Nah, di mana jika kita pakai logika kita itu bahwasannya kalau kita menekan tombol kembali itu kita bisa dibilang melakukan kembali ke ke activity sebelumnya, tetapi itu tetap membuat sebuah activity baru, yang mana jika hal tersebut dilakukan maka activity tersebut akan selalu menumpuk. Nah, jika menumpuk maka itu akan berpengaruh ke resource kita, maka bisa dibilang apps kita mungkin diambang, bisa dibilang jadi slow gitu. Nah, jadi di sini gunanya kita mempelajari life cycle activity, jadi kita bisa dibilang tujuan utamanya adalah kita akan mengakhiri life cycle dari sebuah activity yang mana activity itu sudah selesai untuk digunakan. Nah, jadi yang kita ketahui dari kemarin itu hanya override fun on create. Nah, life cycle-nya cuma on create. Nah, rupanya ada beberapa lagi nih. Yang ini adalah on start dan on destroy. Nah, jadi on start ini adalah kita akan meletak sebuah kode di situ yang mana dia akan bisa dibilang activity itu akan jalan ketika bisa dibilang di method on start ini activity-nya akan pertama kali terlihat di layar. Nah, bedanya dengan on create itu dimana ketika si activity ini pertama kali dibuat muncul nih. Nah, dan yang terakhir adalah itu on destroy, yang mana ketika sebuah activity itu sudah kelar masa hidupnya gitu, masa berlangsung activity-nya. Nah, jadi dia dihapus dari stack-nya. Nah, jadi untuk penerapannya itu bisa saja kita login dulu ya. Nah, jadi teman-teman bisa dibilang jika teman-teman bisa kita lihat nih, saya ingin masuk ke booking contohnya. Ini ke booking. Nah, jadi jika teman-teman klik tombol back ini, harusnya harusnya activity dari tampilan booking ini dia udah habis. Coba kita lihat di loket. Nih. Setelah kita masuk tadi ya ke bagian sini, maka akan muncul welcome activity terlihat di layar nih. Coba kita logout lagi ya. Nih. Logout nih. Ketika kita logout, welcome activity-nya dihapus dari stack. Nah, kita login. Nih. On start welcome activity terlihat di layar. Welcome activity dibuat pertama kali. Seperti itu teman-teman untuk life cycle-nya. Nah, jadi jika kita logout, maka dia dihapus dari stack kita. Nah, bila kita back, harusnya kita nggak kembali ke welcome activity karena activity-nya sudah dihapus. Jikalau dia bisa dibilang tidak kita finishkan, maka dia akan yang harusnya kita nekan tombol back itu dia kembali ke halaman ponsel atau halaman modul kita, itu dia malah ke welcome activity itu lagi karena dia bertumpuk. Nah,
Jadi gunanya kita letakin finish di sini. Maka setelah finish berarti semuanya berakhir dan akan menampilkan lock on destroy-nya ini tadi. Oke, saya rasa cukup segitu untuk life cycle activity karena cukup singkat juga ya materi untuk life cycle activity ini. Oke, sip teman-teman, kita akan beranjak ke bisa dibilang ini terakhir, bisa dibilang ini komponen terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, sip teman-teman, stay tune ya. Oke, sip teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan terakhir kita, yakni dialog and pop-up components. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui ya, teman-teman udah familiar mungkin dengan namanya pop-up ya. Nah, jadi dia kayak sebuah modal itu yang muncul nih. Nah, biasanya dia memberikan sebuah informasi ya, terus dia memberi kita pilihan ya atau tidak seperti itu. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan. Nah, oke, jadi kita lihat saja kode kita langsung ya. Ini kita lihat. Coba saya langsung peragain saja ya. Saya langsung liatin implementasinya. Kita lihat tuh. Itu tadi dia modal. Nah, jadi contoh kita udah saya terapin nih kodenya di sini. Nah, ini bakal ada konfirmasi kan. Ini yang kita sebut dengan pop up dialognya. Nah, jadi nanti di Android Studio ini dia bakal ada dua jenis. Yang satu snack bar, yang satu modal seperti ini. Nah, cara pembuatannya itu bisa kita lihat di sini nih. Nih. Untuk ngebuat bagian konfirmasi yang ini nih, kita bisa gunain nih ketika kita menekan tombol locker itu, kita bisa langsung buat parameternya. Di dalamnya ada material alert dialog builder. Nah, jika nanti kodenya ini merah, itu teman-teman bisa lakukan import saja karena dia diambil dari library ini. Nah, setelah itu kita bisa ngeset title-nya, message-nya nih, apakah Anda yakin ini melanjutkan, dan kita buat buttonnya, button yes and no ini. Negatif, kalau negatif dia seperti apa, jika ya dia seperti apa. Nah, jadi bisa kita lihat di sini di button yang sekarang ini, dia jika kita menekannya batal, maka nanti akan muncul teks nih logout dibatalkan, yang mana ini dia bakal muncul di bawah bagian sini. Nah, menggunakan snack bar namanya. Menggunakan snack bar. Jadi snack bar itu seperti apa? Jadi snack bar itu seperti ini. Coba kita langsung tekan batal. Nah, logout dibatalkan. Seperti itu contoh dari snack bar. Dan itu tadi ada logic ini ya, button logout kita. Bila kita tekan, ini dia akan ngefinishkan activity ini yang tadi udah kita bahas tentang life cycle ya. Maka ini akan berakhir, kita gak bakal bisa ke sini lagi. Nah, kita tekan back. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk saya rasa ya, untuk bagian pop up and dialog ini tidak terlalu bermasalah teman-teman, karena dia cukup simple ya. Kita hanya butuh dua. Jikalau kita ingin menambahkan informasi di bawah seperti tadi, kita bisa menggunakan stack bar. Nah, jika kita ingin menambahkan sebuah pop-up dialog, kita gunakan material alert dialog builder. Nah, seperti ini. Oke, sip teman-teman. Jadi seperti itu bahasan untuk pop-up dialog dan snack bar tadi ya. Oke teman-teman, sip. Oke teman-teman, terakhir sebelum kita tutup video ini, saya ingin memperlihatkan ya dari apps ini ya, kebutuhan untuk pemenuhan tugas praktikum 4 saya. Jadi disuruh buat 4 button ya, 4 button bisa ke activity ini itu, dan penerapannya penerapan bisa dibilang penerapan dari modal tadi seperti pop up dialog, stack bar itu udah saya perlihatkan tadi ya. Nah, jadi sekarang untuk tugas saya ya, mau tombol untuk ke activity yang satu ke activity lainnya. Jadi bisa dibilang saya harus menambah activity dari ini, dari apps saya. Udah saya tambah. Jadi ini hanya untuk pemenuhan tugas saja. Saya akan memperlihatkan
uh, bisa dibilang activity yang telah saya buat. Jadi ini itu yang mana pertama itu kita satu tombol untuk ngarah ke sebuah bisa dibilang activity yang menghitung rumus. Yang mana menghitung rumus itu udah kita lakukan dari pertemuan yang lalu-lalu ya, pertemuan kedua kalau saya agak salah ya. Jadi sudah saya sediakan buttonnya, ini button hitung. Dia bisa ke yang apa ke apps yang dulu kita pernah buat nih, menghitung rumusnya. Dan fungsinya masih sama ya, masih fungsi dengan baik. Oke, selanjutnya itu button untuk ke activity custom ya. Ada dua activity custom. Satu yang terakhir itu button untuk kembali ke login menu, logout itu. Nah, jadi dia button custom ada activity custom 2 biji, dua activity ya. Jadi yang pertama itu dia ini button booking ya. Bisa kita tekan saja, dia ngarah ke booking available ya, ke arah sini, ke arah booking activity ini. Jadi dia di sini. Nah, jadi ini ada tombol untuk indoor outdoor, itu belum saya beri belum saya berikan activity lainnya lagi. Jadi saya biarin terlebih dahulu. Yang penting ini dia sesuai dengan bisa dibilang sesuai dengan ini dari desain Figma yang lagi saya gunain ya, yang akan kita gunakan satu semester ini. Itu untuk yang tombol kedua ya. Dan tombol ketiganya itu dia ada di sini juga, dia di tombol booking ini. Jika kita tekan maka dia akan menampilkan deskripsi dan ada button untuk reservasi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu untuk button logoutnya yang udah saya jelasin dari awal tadi ya. Yang jika dia ditekan batal, maka logoutnya dibatalin, dan jika kita menekan yes, maka dia akan ke halaman login kita dari awal. Oke. Untuk life cycle-nya juga sudah aman ya. Oke. Tidak menumpuk lagi. Oke, sip teman-teman. Saya rasa untuk bagian penugasan saya sudahi sampai sini dulu. Oke, sip teman-teman. Nggak kerasa ya udah sampai ke akhir video aja ini durasinya. Terima kasih saya ucapkan ya. Bagi teman-teman yang udah menemani saya dari awal sampai akhir, saya ucapin terima kasih. Saya rasa cukup sekian untuk video pertemuan kita kali ini. Kita sudah ngebahas tentang intent ya, tentang life cycle juga dengan dialog, and bisa dibilang and pop up tadi juga ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video pertemuan kita kali ini. Saya tutup. Bye teman-teman.